Selamat bertemu lagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Pada pewarisan sifat berlaku hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh seorang pendeta yang juga ahli botani dari Austria, Gregor Mendel namanya. Ia memulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Kacang kapri sebagai objek penelitian oleh Mendel karena memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan. Yang pertama, memiliki pasangan sifat yang kontras seperti bunga warna ungu, bunga warna putih, bentuk biji bulat, bentuk biji kisut, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat melakukan penyerbukan sendiri dan mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, mempunyai daur hidup yang relatif pendek sehingga tidak perlu lama-lama menunggu. Dan yang terakhir, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Kacang kapri biasa dipakai sebagai salah satu bahan untuk membuat sayuran. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama adalah persilangan monohybrid, yaitu menyilangkan ercis dengan satu karakter beda. Ercis sejenis kapri. Yang kedua, persilangan dihibrid, yaitu menyilangkan ercis dengan dua karakter beda. Ilmu tentang pewarisan sifat dipelajari dalam cabang ilmu biologi, yaitu genetika. Istilah dalam biologi untuk pewarisan sifat adalah hereditas. Beberapa variasi pada tanaman kapri ini dapat kita lihat seperti warna bunganya, bentuk biji, warna biji, kemudian bentuk buah, warna buah, bahkan sampai dengan posisi bunga maupun tinggi dan pendeknya tanaman. Persilangan monohybrid, satu sifat beda. Mendel menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Tetapi ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3:1. 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Istilah yang perlu diingat kembali, yang pertama adalah dominan, ya, karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Yang kedua adalah resesif, karakter yang kalah. Kemudian ketiga alel, variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen. Yang keempat, fenotip, sifat atau karakter yang terlihat oleh mata seperti warna, bentuk, dan lain-lain. Yang kelima, genotip, susunan informasi gen yang mengkode karakter-karakter fisik. Contoh persilangan bunga warna ungu dengan bunga warna putih. Bunga warna ungu yang dikode dengan U besar lebih dominan dari bunga warna putih, U kecil, karena memiliki zat warna ungu yang disebut antosianin yang menyerap warna cahaya selain ungu. Warna ungu dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita. Antosianin dikode oleh gen tertentu, misalkan gen U besar. Gen U besar terdapat dalam kromosom tertentu. Dalam sel tubuh, kromosom berpasangan. Jadi ada sepasang gen U besar, genotipnya U besar. Bunga warna putih tidak memiliki antosianin karena tidak memiliki gen U besar, sehingga genotipnya U kecil. Pada sel-sel benang sari bunga ungu,
terdapat kromosom yang awalnya berpasangan, termasuk gen U besar atau memiliki genotip U besar U besar. Ketika akan membentuk serbuk sari, sel-sel pada benang sari membelah secara meiosis, menyebabkan semua kromosom termasuk kromosom yang mengandung gen U besar memisah. Terbentuk sel sperma yang memiliki kromosom yang mengandung gen U besar atau genotipnya U besar. Pada sel-sel putik bunga putih yang akan menghasilkan sel telur, di dalamnya terdapat kromosom yang awalnya dalam keadaan berpasangan, namun tidak memiliki gen U besar atau genotipnya U kecil. Ketika akan membentuk sel telur, sel-sel pada putik bunga putih juga membelah secara meiosis. Terbentuk sel telur yang memiliki genotip U kecil. Ketika sel sperma yang bergenotip U besar bertemu dengan sel telur yang bergenotip U kecil, terbentuklah zigot yang bergenotip U besar U kecil. Artinya zigot tersebut memiliki kromosom yang mengandung gen U besar atau mengandung gen yang mengkode antosianin. Oleh karena itu, dalam bunga yang memiliki genotip U besar U kecil memiliki warna ungu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel menyatakan suatu hukum yang pertama, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum satu ini dikenal dengan hukum pemisahan bebas atau segregasi. Hukum yang kedua, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Persilangan monohybrid, satu sifat beda. Sebagai contoh, persilangan bunga warna ungu dengan genotip UU besar yang dominan, ya, dengan bunga warna putih dengan genotip UU kecil resesif. Dapat dituliskan induknya P1, fenotip bunga ungu disilang dengan bunga ungu. Genotipnya U besar dan U kecil. Gametnya G1 tentunya adalah U besar adalah U besar dan U besar. U kecil berarti U kecil dan U kecil. U besar dengan U kecil ini akan menghasilkan F1 warna ungu. Yang kedua, U besar dengan U kecil lagi menghasilkan warna ungu lagi. Demikian juga untuk yang ketiga dan yang keempat. Semuanya warna ungu karena di situ ada U besar, ada antosianin. Kemudian hasil F1 ini kita silangkan sesamanya, maka dapat dituliskan P2, bunga ungu dengan bunga ungu, ini U besar U kecil dengan U besar U kecil. Maka gametnya G2, U besar U kecil. Hasil dari U besar dengan U besar, kita akan memperoleh F2 warna ungu. Yang kedua, U besar dengan U kecil juga ungu. U kecil dengan U besar, ungu lagi. Dan yang terakhir, U kecil dengan U kecil diperoleh warna putih. Ya, kalau kita amati warna ungu itu ada 3, warna putih ada 1. Sehingga F2 perbandingan antara ungu dengan putih ada 3:1. Kemudian untuk menuliskan F1 yang kebetulan di sini
jenisnya sama, ada 4, kita bisa menulis cukup 1. Perhatikan. Ya, kita tulis F1-nya cukup 1, yaitu U besar, U kecil. Nah, ini warna ungu. Ini untuk menyederhanakan. Kemudian untuk F2-nya sama dengan yang pertama. Dengan perbandingan 3:1. Berikutnya, untuk memudahkan menentukan kombinasi gen dapat menggunakan tabel Punnett. Ya, ini tabelnya ya. Yang U besar kita tulis horizontal, U kecil vertikal, atau dibalik. Yang U besar vertikal, yang U kecil horizontal. Ya. Hasilnya sama, ungu ada 3, putih ada 1. Persilangan di hybrid, 2 sifat beda. Sebagai contoh, persilangan kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar dominan, dengan berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip tentunya B kecil, K kecil karena resesif. Menghasilkan keturunan F2 sebanyak 160 buah. Pertanyaannya adalah bagaimana perbandingan atau rasio fenotip F2, berapa persen jumlah masing-masing biji, berapa jumlah masing-masing biji. Untuk mengerjakan soal ini, kita mencoba dulu untuk mengetahui cara menentukan gamet. Misalnya genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gametnya antara B dengan K, saya beri kode merah ini, hasilnya adalah BK. Selanjutnya B besar dengan K kecil. Saya kode dengan kuning, hasilnya adalah B besar K kecil. Berikutnya B kecil dengan K besar. Hasilnya B kecil K besar, dan seterusnya. Ya, kita harus bisa cara menentukan gametnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk P1-nya, ya, B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Gametnya G1, kita cukup menulis B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Ya, caranya seperti tadi. Kemudian hasilnya adalah kita lihat pada F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena tadi bulat adalah dominan, kuning adalah dominan, di sini ada B besar dan K besar, maka jadinya hasilnya adalah bulat kuning. Selanjutnya antar F1 disilangkan. P2-nya bisa kita tuliskan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gametnya G2 bisa kita tulis seperti cara tadi, jadi seperti ini. Ya. Ini gamet untuk G2-nya. Berikutnya, dengan menggunakan tabel Punnett tadi, kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Masing-masing gamet kita tulis vertikal dan horizontal, ya. Yang pertama B besar, K besar dengan B besar, K besar, hasilnya B besar, K besar, K besar. Karena ada B besar dan ada K besar, berarti bulat kuning. Yang berikutnya, B besar, K besar dengan B kecil, K besar. Hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Ada B besar, ada K besar. Berarti B besar bulat, K besar kuning. Sehingga bulat kuning. Yang berikutnya, B besar, K besar dengan B besar, K kecil. Hasilnya B besar, K besar, K kecil. Ada B besar, berarti bulat.
Ada K besar, berarti kuning. Sehingga jadi bulat kuning. Demikian juga untuk yang berikutnya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ada B besar, bulat, ada K besar, kuning, bulat kuning. Yang berikutnya, baris kedua, bulat kuning lagi, ada B besar, ada K besar. Berikutnya lagi, ada B kecil, berarti B besarnya tidak ada, berarti kisut. Tetapi ada K besar, berarti kuning, maka kisut kuning. Berikutnya, ada B besar, bulat, ada K besar, kuning, berarti bulat kuning. Berikutnya, B besarnya tidak ada, adanya B kecil, berarti kisut. Kemudian K besar ada, berarti kuning, kisut kuning. Baris ketiga, bulat kuning lagi. Ya, di sini B besar ada, bulat. K besarnya tidak ada, adanya K kecil. Berarti bulat hijau. Demikian juga yang paling kanan, ini juga bulat hijau. Baris terakhir, ada B besar, K besar, bulat kuning. B besar tidak ada, berarti kisut. Ada K besar, berarti kuning, berarti kisut kuning. Ada B besar, berarti bulat. Kemudian K kecil, tidak ada K besarnya, berarti hijau. Ya, sehingga bulat hijau. Yang terakhir, B kecil, K kecil, K kecil, berarti kisut hijau. Kalau kalian hitung jumlahnya, yang bulat kuning itu ada 9. Ya. Kemudian yang bulat hijau ada 3. Kemudian yang kisut kuning ada 3. Sedangkan yang kisut hijau ada 1. Sehingga pertanyaan yang A, kita dapatkan perbandingan bulat kuning dengan kisut kuning, bulat hijau, kisut hijau menjadi 9, 3, 3, 1. Hasilnya seluruhnya di sini ada 16. Kalau kalian hitung ya, ke kanan 4, ke bawah 4 dikalikan jadi ada 16. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, bulat warna kuning tadi ada 9. Karena jumlahnya 16, berarti 9 per 16 kali 100%. Didapatkan 56,25%. Bulat hijau ada 3 per 16 kali 100%, 18,75%. Hasil yang sama diperoleh pada keriput warna kuning. Sedangkan keriput warna hijau hanya ada 1, berarti 1 per 16 kali 100%, 6,25%. Pertanyaan yang C tentang jumlah biji. Untuk yang bulat warna kuning, maka caranya adalah jumlahnya tadi ada 9, dibagi jumlah seluruhnya 16, kali 160. Ada 90 buah. Bulat warna hijau ada 3, 3 per 16, kali jumlah seluruhnya yaitu 160, ada 30. Hasil yang sama untuk keriput warna kuning, juga 30. Untuk keriput warna hijau, karena ada 1, berarti 1 per 16 kali 160, ada 10 buah. Demikian anak-anak, untuk persilangan dihybrid. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan dengan sifat intermediate. Apa itu sifat intermediate? Sifat intermediate adalah sifat suatu individu gabungan dari sifat kedua induknya yang memperoleh 50% gen dari parental jantan dan 50% gen dari parental betina.
Karena sifat kedua gen sama kuat. Sifat intermediate muncul pada individu baru tetapi tidak menunjukkan kemiripan dengan sifat keduanya. Contoh sifat intermediate adalah yang pertama misalnya, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, menghasilkan keturunan berwarna merah muda. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seorang anak memiliki ayah berambut lurus dan ibu berambut keriting, sedangkan anaknya berambut ikal. Saya kira dua contoh cukup. Contoh persilangan untuk yang intermediate, kita lihat silangan antara bunga mawar merah yang dominan MM dengan bunga warna putih MM ya kecil, dengan M dan M sama-sama merupakan gen dominan, sama kuatnya. Ya. Bagaimana perbandingan pada F2? Untuk P1-nya kita tulis MM besar disilakan dengan MM kecil, ya merah dengan untuk MM besar, MM kecil itu putih. G1-nya tentu adalah M besar dan M kecil. Kemudian untuk F1-nya akan didapat M besar, M kecil, yang berarti di sini merah muda, ya, merah muda. Ini untuk intermediate. Kemudian P2, misalnya F1 disilangkan sesamanya atau antar F1. Berarti merah muda disilangkan dengan merah muda. G2-nya tentunya adalah M besar, M kecil. Keduanya sama. Kemudian berikutnya adalah hasil dari persilangan tersebut, ya, ini dari gamet yang ada menggunakan tabel Punnett diperoleh M besar dengan M besar, jadinya MM besar, M besar dengan M kecil, jadi M besar M kecil, kemudian M kecil dengan M besar M kecil hasilnya, dan yang terakhir M kecil dengan M kecil hasilnya M kecil, ya. Untuk yang M besar dengan M besar atau MM besar, ini adalah merah. Untuk yang M besar M kecil adalah merah muda. Sehingga merahnya ada satu, merah mudanya ada dua. Sedangkan yang M kecil ada satu, ini adalah putih. Maka hasil perbandingannya pada F2 diperoleh merah banding merah muda banding putih, hasilnya adalah 1:2:1. Itu tadi adalah contoh untuk soal yang persilangan intermediate. Mudah-mudahan kalian paham. Demikian anak-anak tentang pewarisan sifat, hubungannya dengan persilangan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.